Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sherly Olivia dari kelas 10-2. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan melakukan vlog berupa observasi Museum Bank Indonesia. So stay tune teman-teman, selamat menonton. Nah, sekarang kita lagi ada di ruangan pertama yang memperkenalkan sejarah panjang dari Bank Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga jadi bank sentral seperti sekarang ini. Di sini kita bisa lihat koleksi multimedia yang keren banget, lengkap dan timeline sejarah berdirinya Bank Indonesia. Mereka memanfaatkan teknologi modern untuk menjelaskan kebijakan dari peran Bank Indonesia dari waktu ke waktu. Oke, aku juga akan menceritakan sedikit. Jadi museum ini tuh resmi didirikan pada tahun 2009, tepatnya 21 Juli. Tapi kalau ditarik ke sejarah awalnya, bangunan ini tuh dulunya adalah kantor The Defense Bank yang selesai dibangun pada tahun 1828. Gedung ini kemudian diresmikan sebagai museum oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Presiden Indonesia pada saat itu. Setelah sebelumnya diresmikan oleh Burhanuddin Abdullah, yaitu Gubernur Bank Indonesia 15 Desember 2006. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Jadi ruangan ini adalah salah satu yang paling menarik nih menurut aku. Karena di sini kita langsung disambut dengan cerita tentang nenek moyang kita, para pelaut Nusantara yang sudah melakukan perdagangan global sejak alaf pertama tarik umum. Bayangin aja, dengan kapal sederhana mereka udah berlayar jauh banget, menyeberangi samudra sambil membawa rempah-rempah ke Asia Barat, Madagaskar, bahkan sampai ke pesisir timur Afrika. Oh ya, ada kutipan keren juga nih dari Plinius, seorang sejarawan Romawi yang bilang perahu-perahu itu tidak digerakkan oleh layar, tetapi oleh semangat dan keberanian. Gak heran ya, pelayar-pelayaran di ini bahkan tercatat di sumber kuno seperti kitab Yunani. Oh ya, di ruangan ini juga dipamerkan rempah-rempah yang dulu jadi incaran bangsa lain, kayak cengkeh, pala, jahe. Dan rempah-rempah ini yang bikin Nusantara jadi pusat perhatian dunia dan akhirnya jadi salah satu alasan utama bangsa kita dijajah. Belanda, Jepang, dan negara-negara lain datang ke sini gak cuma untuk berdagang, tapi juga ingin menguasai kekayaan kita yang luar biasa ini. Jadi bisa kebayangkan betapa strategisnya posisi Nusantara di masa lalu. Kita ke ruangan selanjutnya. Jadi teman-teman, di sebelah kiri dan kanan aku ini udah ada paparan menarik tentang masa penjajahan baik di zaman Belanda maupun di zaman Jepang. Di sini kita bisa lihat gimana sih kondisi Indonesia waktu itu. Mulai dari sistem ekonomi, kehidupan masyarakat, sampai dampak penjajahan yang masih terasa hingga sekarang ini. Oh ya, ada juga seragam tentara Jepang dan Belanda, lengkap banget kayak yang kita bayangkan dari film-film sejarah. Meskipun bukan barang asli, tetapi keren banget buat ngebayangin situasi zaman itu. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Jadi di ruangan ini merupakan gambaran pada masa dahulu itu uang-uang yang ada di Indonesia itu sangat amat beragam. Dari setiap provinsi itu pasti berbeda-beda, seperti dari suku Nias, Batak, Aceh, dan masih banyak lagi. Di ruangan berikutnya juga gak kalah menarik nih. Jadi aku menemukan bahwa banyak banget logo-logo atau metamorfosa logo Bank Indonesia, dimulai dari logo pertama sampai logo saat ini. Dan di ruangan berikutnya kita bakal ketemu teknologi interaktif yang seru banget. Ada audio dan video animasi lucu yang ngajarin cara mengelola ekonomi, seperti mengatur uang saku atau kebutuhan sehari-hari. Tinggal klik, semua informasi langsung muncul dengan cara yang menarik dan gampang dipahami.
Di ruangan berikutnya, kita bakal lihat perkembangan uang dari masa ke masa. Mulai dari zaman VOC, era kolonial, sampai uang modern seperti sekarang ini. Semua dijelasin lengkap dengan contoh-contoh uang lama yang bikin kita bisa bayangin perjalanan ekonomi Indonesia dari dulu hingga sekarang ini. Lanjut ke bagian yang paling mengesankan, yaitu emas batangan. Jadi di sini kita bisa melihat emas batangan dari dekat. Dan pengunjung juga boleh foto-foto di area ini. Menarik banget gak sih? Dan di bagian terakhir ada area yang menjual pernak-pernik menarik dari Museum Bank Indonesia, seperti kaos, tote bag, dan souvenir lainnya. Cocok banget nih buat oleh-oleh atau kenang-kenangan setelah kunjungan. Setelah dilihat-lihat, menarik banget kan isi dari Museum Bank Indonesia ini? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Bye-bye.